Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Soli dan Sonia? Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah. Kita akan belajar matematika kembali dengan materi yang sama, penjumlahan. Di sini kita akan belajar dengan penjumlahan dengan menyimpan. Sebelum belajar, Ustazah ingin mengingatkan lagi tentang adab belajar. Adab belajar. Ada 5 adab belajar. Masih ingatkah kalian dengan adab belajar? Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkanlah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, berdoa. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Yang ketiga, menyimak. Solih-solihah, kalian dengarkan dan perhatikan apa yang saya terangkan ya. Kemudian yang keempat, bersuci atau berwudu. Ayo, solih-solihah sudah berwudu apa belum? Jika belum, segera berwudu terlebih dahulu, kemudian simak materi saja ya. Yang kelima, mencatat ilmu. Catatlah apa yang kalian rasa kurang paham di buku tulis kalian ya, dan boleh ditanyakan kepada ustazah. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, yuk kita doa sama-sama terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita review lagi dulu yuk. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, ada 2 teknik. Masih ingat penjumlahan apa saja? Ada 2. Penjumlahan yang pertama tanpa menyimpan dan yang kedua dengan menyimpan. Kemarin Soli dan Solia sudah belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan menyimpan. Perhatikan terus ya Solia materinya. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke penjumlahan dengan menyimpan, Ustazah ingin mengingatkan kembali materi kemarin ya Soli dan Solia, yaitu tentang penjumlahan tanpa menyimpan, bersusun panjang dan bersusun pendek. Perhatikan contoh pertama ini ya. 275 ditambah 323. Ingat ya, kalian urutkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Maka 275 bentuk panjangnya menjadi 200 ditambah 70 ditambah 5.
200 ditambah 70 ditambah 5. 323 bentuk panjangnya 300 ditambah 20 ditambah 3. Jika sudah seperti ini, maka kalian jumlahkan dari angka satuan terlebih dahulu, yaitu yang paling belakang. 5 ditambah 3, 5 ditambah 3 berapa? Ya, 8. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 2, 9. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 3, 5. 500 ditambah 90 ditambah 8 menjadi 598. Maka yang kalian tulis adalah angka depannya. Di sini sudah ratusan, puluhan, dan satuan. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? Perhatikan ya. Kita urutkan dulu angkanya. Kemudian kita hitung dari angka yang paling belakang. 5 ditambah 3, 8. 7 ditambah 2, 9. 2 ditambah 3, 5. 598. Hasil dari bersusun panjang dan bersusun pendek sama ya, solia-solia. Sudah ingat kalian dengan penjumlahan tanpa menyimpan? Ya, Ustazah yakin kalian sudah mulai ingat lagi ya, solia-solia. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita ingat-ingat lagi ya, masih ingat dengan cara bagaimana menjumlahkan. Pertama, menjumlahkan harus dimulai dari satuan atau angka yang paling belakang atau paling kanan. Maka di sini bisa dilihat ada angka 421. Maka ketika menjumlahkan nanti kita mulai di angka satuan. Kemudian yang kedua, ketika menjumlahkan urutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Jadi misal seperti ini ya, solia-solia. Sini kita urutkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian kita jumlahkan dari satuan terlebih dahulu. Sini berarti nanti ketika menjumlahkan 1 ditambah 5 terlebih dahulu. Ingat ya, penjumlahan dengan menyimpan nanti caranya pun juga sama. Kita harus mengurutkan. Ya solia-solia, dan lebih lengkapnya Ustazah terangkan setelah ini ya solia-solia. Baik solia-solia, kita akan mulai belajar dengan penjumlahan dengan menyimpan. Maka perhatikan betul-betul apa yang Ustazah sampaikan ya, agar kalian paham dengan materi berikut. Kita mulai, sudah siap? Penjumlahan dengan menyimpan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu 14 ditambah 8. Jika sudah seperti ini ya, maka kita harus menjadikan bentuk panjang. 10 ditambah 4, kemudian 8. Kemudian setelah ini kita jumlahkan dari satuan. 4 ditambah 8. Jadi solia-solia, dihitung 4 ditambah 8. Berapa? Ya, betul. 12. Kemudian 10 di sini kita turunkan. Kemudian ingat di sini ada angka 12. Maka di sini adalah angka puluhan. Maka ketika angka puluhan kita harus pecah menjadi angka satuan dan puluhan dengan puluhan ya. Jadi seperti ini menjadi bentuk panjangnya 12, 10 ditambah 2. Setelah seperti ini kita harus menjumlahkan puluhan dengan puluhan terlebih dahulu ya. Solia-solia, 10 ditambah 10 berapa? Ya, 20. Kemudian 2 kita turunkan. Maka 20 ditambah 2 menjadi 22. Seperti itu ya, solia-solia, susun panjang. Bagaimana dengan bersusun pendek? Maka di sini 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 berapa?
12. Maka 4 ditambah 8 adalah 12. Ditulis 2 dan disimpan 1 di atas puluhan. Maka 4 ditambah 8 berapa? 12. Kita tulis angka 2 dan angka 1 di atas ya. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Simpanan ini kita jumlah dengan angka puluhannya. Maka 1 ditambah 1 di sini berapa? 2. Hasilnya 22. Perhatikan ya soli-soli ya. Di sini materinya beda dengan yang kemarin, maka kalian perlu memahami betul agar paham. Saya ulangi dengan cara bersusun pendek ya. Di sini adalah 4 ditambah 8 berapa? 12. Maka 2 kita tulis di angka satuan. 2 dan 1 kita simpan di atas. 1 ditambah 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 22. Hasil bersusun panjang adalah 22 dan hasil bersusun pendek juga sama, 22. Ya udah, untuk memahamkan lagi kita lanjut contoh berikutnya ya, soli-soli ya. Tetap perhatikan materi yang Ustazah sampaikan. Kita lanjut contoh berikutnya soli-soli ya. Contoh nomor 2, kita keluarkan angkanya. 227 ditambah 54. Maka di sini kita rubah ke dalam bentuk panjang terlebih dahulu ya, soli-soli ya. 227 menjadi 200 ditambah 20 ditambah 7. 200 ditambah 20 ditambah 7. Kemudian yang 54, di sini adalah puluhan, maka kita tempatkan di puluhan dan satuan. 50 ditambah 4. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan angka satuannya. 7 ditambah 4. Soli-soli ya, kita hitung sama-sama. 7 ditambah 4 berapa? Iya, 11. Kita tulis angka 11. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 2 tambah 5, 7. Di sini kita turunkan 200. Di sini 200 ditambah 70 ditambah 11. Angka 11 di sini masih angka puluhan ya, soli-soli ya. Maka kita harus pecah menjadi angka puluhan dan satuan. Menjadi 10 ditambah 1. Di sini 200 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 1. Maka puluhan di sini kita jumlahkan ya, puluhan dengan puluhan. Maka menjadi 200 ditambah 70 ditambah 10, 80 ditambah 1 menjadi 281 ya, soli-soli ya. Ingat di sini tadi adalah kita jumlahkan dulu puluhan dengan puluhan. Maka puluhan dengan puluhan yang sini 80 menjadi 281. Di sini jumlah akhirnya. Bagaimana dengan bersusun pendek ya, soli-soli ya? Kita keluarkan angkanya. Maka yang kita jumlahkan adalah angka satuan. 7 ditambah 4 berapa? 7 ditambah 4? Ya betul, 11. Maka 11 ini bagaimana Ustazah menulisnya? Maka satunya nanti kita tulis di sini dan satu yang menyimpan kita tulis di angka puluhan ya. Kita keluarkan dulu angkanya. 1 dan satunya di atas. Setelah ini bagaimana? Kita jumlahkan yang bagian tengah ini sekaligus yang disimpan. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 5 berapa? Ya, 8. Kita keluarkan angka 8. Kemudian 2 di sini bagaimana? Kita keluarkan ya, 2 di sini kita turunkan menjadi 2. Ingat ya soli-soli ya, ini cara menyimpan. Maka 7 ditambah 4 tadi 11. Satunya yang satuan kita taruh di sini, satunya yang di depan kita taruh di atas. Setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya 8. 2 di sini ratusan, tidak ada jumlahnya di sini, maka kita turunkan. Hasilnya 281. Sama ya soli-soli ya, 281 dan 281. Kita lanjut contoh berikutnya ya, soli-soli ya.
Kita lanjut nomor 3 ya. Kita keluarkan angkanya. 273 ditambah 128. Kita di sini harus membentuk dalam bentuk panjang. Ingat, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Saat seperti ini yang kita jumlahkan yang mana? Ya, satuan terlebih dahulu yang belakang. 3 ditambah 8. Berapa? 3 ditambah 8. Ya, betul. 11. Kemudian 0 ditambah 0 berapa? 0. 7 ditambah 2, 9. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 1, 3. Jika sudah seperti ini, maka kita lihat ini yang paling belakang. Di sini angka 11, di sini masih puluhan. Maka kita harus bentuk dalam bentuk panjang ya. Menjadi berapa? 300 ditambah 90 ditambah 10 ditambah 1. Karena ini tadi adalah puluhan. Kita pecah bentuk panjang menjadi 10 ditambah 1. Setelah ini, puluhan dengan puluhannya ini, nanti kalian jumlah. Sama-sama kalian jumlah ya. Maka 300 nanti ditambah 90 tambah 10. Ini jumlah dulu. Ditambah 1 menjadi 390 tambah 10 menjadi 100 ditambah 1. Di sini ada angka ratusan. Maka ratusan ini nanti kalian jumlahkan dengan ratusan. Dan nilainya berada di depan ya. 300 ditambah 100 berapa? 400. Kemudian 1 kita turunkan. Maka 400 ditambah 1 menjadi 401. Ingat ya, sorry ya. Ketika ada bentuk panjang seperti ini, kalian harus pecah. 11, maka dipecah menjadi 10 ditambah 1. Kemudian nanti puluhan dengan puluhannya, kalian jumlah. Ini menjadi 100. Ratusan dengan ratusan, maka kalian jumlah menjadi 400. Begitu ya, sorry ya. Bagaimana dengan bersusun pendek? 273 ditambah 128. 3 ditambah 8 di sini. Kita jumlah. 3 tambah 8 berapa? Iya, 3 tambah 8, 11. Bagaimana Ustazah menuliskannya? Maka angka 1 yang di belakang, kita tulis di sini, di angka satuan. Dan 1 yang di depan, kita taruh di atas puluhan, di sini. Setelah seperti ini, bagaimana? Simpanan plus ditambah puluhan ditambah puluhan. Maka di sini simpanannya ini kita tambah dengan puluhan yang di bawahnya. 1 ditambah 7 ditambah 2. 1 ditambah 7 berapa? Ya, 8 ditambah 2, 10. Ternyata hasilnya 10. Maka ketika hasilnya puluhan, kita harus menyimpan lagi. Maka 0, nolnya nanti 10, 0 kita tulis di sini 0. Dan satunya kita taruh di atas. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana? Setelah itu, yang kita simpan tadi, jangan lupa dijumlahkan. Maka di sini 1 ditambah 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 berapa? Ya, 3 ditambah 1, 4. 401. Ingat ya, sorry ya. Ketika nanti adalah menyimpan, maka simpannya ditaruh di atasnya. Di atas bilangan berikutnya ya. Nilai tempat berikutnya. Jadi ini tadi di sini di satuan sudah menyimpan. Maka kita taruh di atasnya puluhan. Di sini juga menyimpan, maka kita taruh di atasnya ratusan. Seperti itu ya, sorry ya. Hasilnya pun sama. 401 di bersusun pendek dan 401 di bersusun panjang. Kita lanjut contoh yang nomor 4 ya, sorry ya. Kita keluarkan angkanya. 285 ditambah 353. Maka di sini kita harus pecah menjadi bentuk panjang. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Maka 285 menjadi
200 ditambah 80 ditambah 5. 353 menjadi 300 ditambah 50 ditambah 3. Jika sudah seperti ini, maka kita jumlahkan angka yang paling belakang. 5 ditambah 3, berapa? 5 ditambah 3, ya betul, 8. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 5, berapa 8 ditambah 5? Ya, 13. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 3 berapa? 5. 500 ditambah 130 ditambah 8. Di sini masih bernilai ratusan ya, soli dan solia. Maka kita harus pecah menjadi, untuk panjangnya menjadi berapa? 500 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 8. Di sini ada angka 100, maka nanti kita jumlahkan dengan ratusan ya, soli-soli ya. Kita tempatkan di posisi awal. Maka 500 ditambah 100 nanti berapa? Ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya menjadi ya 600 ditambah 30 ditambah 8. Sudah menempati nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Maka kita tulis menjadi berapa? 638. Bagaimana dengan bersusun pendek? Perhatikan ya. Kita jumlahkan yang paling belakang. 285 ditambah 353. 5 ditambah 3, berapa 5 ditambah 3? Ya, 8. Kita keluarkan angka 8. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, puluhan dengan puluhan. 8 ditambah 5 berapa? 8 tambah 5, ya, 13. Bagaimana Ustazah menuliskannya? 3 nanti kita tulis di sini, di satuan, dan satunya kita taruh di atas ya. Kita keluarkan angkanya. 3 dan 1 di atas. Setelah itu bagaimana? 1 di sini yang menyimpan, kita jumlahkan dengan bawahnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 berapa? 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Kita tuliskan 6. Seperti itu ya, soli-soli ya. Bersusun pendeknya berhasil menjawab 638 dan bersusun panjangnya 638. Ingat ya soli-soli ya, ketika menyimpan, maka simpanannya jangan lupa ditaruh di atasnya. Kemudian dijumlahkan ya, diurutkan dan dijumlahkan soli-soli ya. Jika kalian belum paham, kalian putar ulang videonya ya, agar lebih paham lagi soli-soli ya. Alhamdulillah, kalian sudah belajar penjumlahan dengan menyimpan. Untuk lebih memahamkan kalian, kerjakan tugas berikut di buku tulis kalian ya, soli-soli ya. Ingat, kerjakannya kalian harus mengerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Sini ada 4 nomor, jadi kalian kerjakan dengan 2 cara, bersusun panjang dan bersusun pendek. Jika sudah, kirimkan jawabannya melalui foto Ustazah ya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'.
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar penjumlahan dengan menyimpan. Kita sudah belajar cara-cara bagaimana menjumlahkan bersusun panjang dan bersusun pendek. Maka kita juga sudah berdoa, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya sholih-sholihah, tetap semangat belajar. Ustazah akhiri akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.